Kita di sini akan membahas soal mengenai deret berkala dan perencanaan. Deret berkala dan peramalan, analisis tren, varian musim, variasi siklus, variasi yang tidak tetap atau irregular. Metode analisis tren. Tren adalah suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu yang nilai cukup rata smooth. Metode analisis tren. Yang pertama, metode semi rata-rata membagi data menjadi dua bagian. Menghitung rata-rata kelompok 1 itu K1 dan kelompok 2 itu K2. Menghitung perubahan tren dengan rumus K2 B sama dengan K2 kurang K1 dibagi tahun dasar K2 dikurang tahun dasar K1. Merumuskan persamaan tren Y sama dengan A tambah BX. Contoh metode semi rata-rata. Jadi yang pertama yang kami gunakan yaitu tahun 1996 dikurang 2001 untuk K1-nya. Untuk K1-nya kita gunakan tahun 1996 dikurang 1998. Untuk K2-nya kita menggunakan tahun 1996 99 dikurang 2001. Nah, pelanggan yang kita gunakan 4,2, 5,6, 5,0 itu pelanggan tahun 96 dikurang 98. Kita sebut pelanggan K1. Kita jumlahkan terus dibagi 3, maka hasilnya 4,93. Dan untuk 6,1, 6,7, 7,2 itu pelanggan 1999 dikurang 2001. Kita sebut pelanggan K2. Itu kita jumlahkan terus dibagi 3 juga, maka hasilnya 6,67. Nah, nilai X tahun 1997 K1-nya kita gunakan dari 0. Dan nilai X tahun 2000 K2-nya kita gunakan dari 0 juga. Untuk rumusnya di sini untuk mencari B yaitu K2 dikurang K1 dibagi tahun dasar K2 dikurang tahun dasar K1. K2-nya 6,67 dikurang K1-nya 4,97 dibagi 2000 dikurang 1997 itu jadi 3. Jadi 6,67 dikurang 4,93 hasilnya 1,74 dibagi 3. Dapatnya 0,58. Nah, untuk mencari Y tahun 97-nya yaitu kita masukkan di sini 4,93 ditambah 0,58X. Hasilnya dari B tadi. Nah, untuk yang tahun 2000-nya di sini 6,67 ditambah 0,58 hasilnya dari B yang tadi juga ya. Jadi 6,67 dikurang 4,93 hasilnya 1,74 dibagi 3. Dapatnya 0,58. Nah, untuk mencari Y tahun 97-nya yaitu kita masukkan di sini 4,93 ditambah 0,58X. Hasilnya dari B tadi. Nah, untuk yang tahun 2000-nya di sini 6,67 ditambah 0,58 hasilnya dari B yang tadi juga ya. Metode analisis tren, metode kuadrat kecil atau least square method adalah salah satu metode pendekatan atau titik pembentukan persamaan garis lurus dari titik-titik data. Y sama dengan A, X tambah B. Rumus, di sini ada dua rumus, yaitu A dan B. A sama dengan XY dikalikan dengan N, dikurangi X dikali Y, dibagi X pangkat 2 dikali N, dikurang dalam kurung X pangkat 2. Kemudian B sama dengan X pangkat 2 dikali Y, dikurang X kali XY, dibagi X pangkat 2 dikali N, dikurang dalam kurung X pangkat 2.
Kemudian di sini ada contoh soal tabel 1 set data regresi linear. Kita telah mendapatkan data dari data X dan Y. Kita telah mendapatkan data X2, Y2, dan X titik Y. Ini adalah jumlahnya yang telah dijumlahkan di paling bagian bawah. Jadi di sini penyelesaiannya. Jawaban, kita mengerjakan yang A terlebih dahulu lalu yang B. Jawaban A sama dengan X dikalikan N dikurangi X dikali Y dibagi dengan X pangkat 2 dikali N dikurangi dalam kurung X pangkat 2. Jadi di sini sudah ada nilai-nilainya, kita tinggal memasukkannya. A sama dengan 21,83 dikali 7 dikurang 0 dikali 13,9. Setelah itu kita bagi lagi dengan 20 dikali 7 dikurangi 0 pangkat 2. Jawabannya adalah A sama dengan 1,09. Kemudian yang B. Di sini sudah ada rumusnya juga. B sama dengan X pangkat 2 dikali Y dikurang X dikali XY dibagikan dengan X pangkat 2 dikali N dikurangi dalam kurung X pangkat 2. Sama dengan yang A, kita tinggal memasukkan angka-angka yang tadi, yang ada di data tadi. Jadi di sini B sama dengan 20 dikali 1,39 dikurang 0 dikali 20 dibagikan dengan 20 kali 7 dikurangi 0 pangkat 2. Jadi di sini B sama dengan 0,19. Kemudian di sini adalah data linearnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode analisis tren pada materi metode kuadratis. Untuk jangka waktu pendek, kemungkinan tren tidak bersifat linear. Metode kuadratis adalah contoh metode non-linear, atau sama dengan Y sama dengan A tambah BX dikali CX kuadrat. Koefisien A, B, dan C dicari dengan rumus sebagai berikut. A sama dengan buka kurung sigma Y tutup kurung dikali buka kurung sigma X pangkat 4 tutup kurung dikurangi buka kurung sigma Y kuadrat sigma X kuadrat Y tutup kurung dikali buka kurung sigma X kuadrat tutup kurung per N buka kurung sigma X pangkat 4 tutup kurung dikurangi buka kurung sigma X kuadrat tutup kurung, dan B sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat, sedangkan C yaitu N buka kurung sigma X kuadrat Y tutup kurung dikurangi buka kurung sigma X kuadrat tutup kurung dikali buka kurung sigma Y buka kurung per N buka kurung sigma X pangkat 4 tutup kurung dikurangi buka kurung sigma X kuadrat tutup kurung.
Dengan contoh soal, kita akan mencari A, yaitu A sama dengan sigma Y. Sigma Y didapat yaitu 30,60 dari jumlah keseluruhan dari tahun 1997 sampai 2001 dikalikan dengan sigma X pangkat 4, yaitu jumlah X dipangkatkan 4 menjadi 34,00 tutup kurung dikurangi sigma X kuadrat Y, yaitu 61,10 dikali X kuadrat, yaitu 10,00 dibagi dengan jumlah dari sigma X pangkat 4 dikurangi X pangkat 2, yaitu 429,4 dibagi 70 sama dengan 6,13. B sama dengan sigma XY per sigma X kuadrat, yaitu 5,50 dari jumlah XY keseluruhan dibagi dengan 10 sama dengan 0,55. Sedangkan C sama dengan 5 dikali 61,10 dikurangi 10,0 dikali 30,60, hasilnya min 0,0017. Jadi persamaan kuadratisnya adalah Y sama dengan 6,13 ditambah 0,55X dikurangi 0,0017 X kuadrat.